Kalau kamu menemukan kamera ini, tolong serahkan ke keluargaku. Tapi kalau kamu nonton sampai habis, kamu harus tahu satu hal. Jangan pernah naik ke Gunung Gede saat malam 1 Suro. Malam itu tanggal 18 Juli. Angin di Cibodas berhembus dingin, menusuk hingga ke tulang. Seorang pemuda bernama Alan mengatur tripod kecil dan menyalakan kameranya. Wajahnya terlihat antusias, meski langit di atasnya penuh awan kelabu. Tes. Oke, nama gue Alan. Hari ini gue mau naik Gunung Gede bareng 3 temen gue, Yoga, Bayu, sama Ical. Tapi beda dari biasanya, kita naik pas malam 1 Suro, katanya sambil tersenyum kecil, seolah menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar pendakian biasa. Ia menunjuk ke arah teman-temannya yang sedang menyiapkan logistik. Kamera menangkap suasana base camp yang perlahan sepi. Mungkin karena kabar bahwa malam ini adalah malam keramat. Gue pengen bikin dokumentasi, tapi siapa tahu juga bisa jadi dokumenter horor. Kalian pasti tahu dong, mitos pasar setan di Gunung Gede itu bukan isapan jempol. Nanti gue tunjukin, katanya tertawa pelan, tapi dari sorot matanya ada sedikit gugup yang tidak bisa disembunyikan. Ia menyalakan headlamp dan mengikuti teman-temannya yang sudah lebih dulu berjalan menuju pos pendakian, pos II. 21.15 WIB. Perjalanan awal terasa biasa. Hanya suara langkah kaki, desir angin, dan sesekali obrolan ringan terdengar. Tapi begitu melewati jembatan kayu kecil yang menandakan masuknya jalur hutan, sinyal ponsel langsung hilang. Handphone gue mati sinyal. Punya gue juga, kata Yoga yang mulai mengecek ponselnya. Haha, emang udah masuk zona sunyi. Tapi kamera ini tetap jalan bro. Ia mengarahkan kameranya ke jalur gelap di depan, lalu berbisik, mulai sekarang kita rekam semua. Kalau ada yang aneh, gue udah siap. 23.47 WIB, jalur menuju pos 2. Kabut turun perlahan. Udara semakin dingin. Alan beberapa kali melihat bayangan di balik pepohonan, tapi tidak yakin apakah itu hanya imajinasinya. Ia memutar kamera ke belakang, memastikan tak ada yang mengikuti. Namun, yang terekam justru suara seperti denting gamelan, samar, pelan, lalu menghilang. Lu dengar nggak? Alan berhenti. Dengar apaan? Kata Bayu yang mulai lelah. Kayak suara gamelan, jawab Alan pelan. Tapi yang lain menggeleng. Mereka tidak mendengar apa-apa. Alan menoleh ke kamera. Kalau kalian yang nonton ini dengar, tulis di komen ye. Sumpah gue dengar barusan. Langkah mereka terus berlanjut. Namun tiap kali suara gamelan itu muncul, kamera merekam fluktuasi aneh pada suara dan gambar. Seperti ada medan elektromagnetik yang mengganggu. 01.42 WIB, area tanpa nama. Alan berhenti. Bro, kalian lihat itu enggak? Di kejauhan tampak cahaya-cahaya seperti lampu pasar malam, berkedip-kedip di balik kabut. Terdengar samar suara orang tertawa, teriakan anak kecil dan pedagang berteriak seperti di pasar tradisional. Pasar setan, bisik Ical. Yoga menggeleng cepat. Udah, jalan terus, jangan ditanggapi. Tapi Alan tidak bisa berpaling. Ia mengarahkan kameranya ke sumber cahaya itu dan berkata, gue harus lihat, ini kesempatan langkah. Ia melangkah maju. Teman-temannya menahan, tapi Alan seperti kehilangan kendali. Beberapa meter ke depan, semua suara mendadak hilang. Lampu-lampu itu padam, tak ada pasar, tak ada siapa-siapa. Hanya kabut tebal dan keheningan total. 01.15 WIB, sendirian. Alan mulai panik. Teman-teman gue mana? Barusan mereka di belakang. Kamera merekam langkahnya yang cepat. Nafasnya memburu. Ia menoleh ke segala arah, tapi hutan seolah berubah bentuk. Jalur yang ia lewati tadi tidak lagi sama. Lalu, kamera menangkap sosok putih berdiri diam di kejauhan. Tidak bergerak, tidak bersuara. Alan berusaha fokus. Sosok itu melayang perlahan, lalu menghilang begitu saja. Detik berikutnya, suara tawa anak kecil terdengar dari balik semak. Alan lari,
22:27 WIB, pesan terakhir. Kamera merekam wajah Alan yang pucat. Ia duduk di atas batu, nafasnya tersengal. Suara gamelan kembali terdengar, kali ini sangat dekat. Ia menatap lensa dan berkata, "Kalau kalian nemukan rekaman ini, jangan cari gue. Jangan ke tempat tadi. Gue pikir ini cuma mitos. Tapi mereka nyata. Mereka gak suka direkam." Suara perempuan tiba-tiba terdengar sangat dekat. "Diam atau kau ikut selamanya." Layar bergetar. Audio mendengung keras. Kamera seolah hendak mati tapi tetap merekam. Gambar terakhir memperlihatkan kabut yang berubah merah dan sebuah tangan putih menyentuh lensa. Lalu semuanya gelap. Tidak ada gambar, tidak ada suara. Hanya layar hitam selama hampir 1 menit. Namun setelah itu, kamera menyala kembali dengan kualitas video yang menurun drastis. Suaranya pecah dan gambarnya berkedip-kedip seperti gangguan sinyal tua. Tampak wajah Alan sangat dekat ke lensa. Matanya merah bukan karena menangis, melainkan seperti habis begadang seminggu penuh. Dia terengah-engah seolah baru berlari jauh. "Aku gak tahu ini hari keberapa," katanya dengan suara gemetar. Tapi suara gamelan itu gak pernah berhenti. Di latar belakang samar-samar terdengar suara denting logam, seperti gamelan kecil yang dipukul pelan. Irama itu konstan, berulang tanpa henti. Alan memutar kamera ke sekeliling. Tampak dirinya berada di sebuah cekungan batu berlumut, dikelilingi pepohonan yang tak dikenal. Langit di atas tak menampakkan bintang ataupun bulan, hanya pekat. Rekaman flashback beberapa jam sebelumnya. Video berganti dengan timestamp jam 03.02 dini hari. Terlihat dari sudut pandang kamera Alan, ia sedang berjalan cepat menembus kabut. Langkahnya tak tentu arah. Ia terus memanggil, "Yoga, Bayu, Ical." Tapi suaranya seperti terpantul. Tidak ada yang menjawab. Tiba-tiba dari balik kabut muncul kerlip cahaya. Alan mendekat, berharap itu teman-temannya. Tapi yang ia temukan justru lebih menyeramkan. Sebuah lapak kayu tua berdiri di tengah hutan. Ada tungku arang menyala kecil. Dan gerobak sate terparkir di sampingnya. Tapi tidak ada penjual. Tidak ada siapapun. Hanya asap tipis yang keluar. Dan suara arang berderak seperti baru saja digunakan. Alan bergumam, "Ini mustahil. Ini bukan warung. Ini bukan dunia kita." Saat ia memfokuskan kamera ke atas lapak itu, tampak selembar kertas tua tertempel di tiang kayu. Pasar ini hanya terbuka untuk mereka yang sudah lupa jalan pulang. Alan terbangun mendadak. Kamera menangkap tubuhnya menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena suara yang kini lebih jelas. Seorang perempuan menyanyikan tembang Jawa pelan-pelan seperti lulabai. Alan menoleh cepat ke belakang. Tak ada siapapun. Ia menyalakan kamera malam, infrared mode. Dalam mode itu, di balik pepohonan, terlihat bayangan hitam besar berdiri diam. Tidak bergerak, tidak bersuara. Tapi ketika Alan menzoom, bayangan itu menatap langsung ke arah kamera, padahal tidak punya mata. Tiba-tiba, suara di audio bergetar dan melengking tajam. Kamera mati sebentar. Rekaman malam ketiga. Alan mulai merekam dirinya berbicara ke kamera. Wajahnya kusut. Kumis tipisnya mulai tumbuh liar. Gue mulai sadar satu hal. Tempat ini gak tunduk sama waktu. Gue tidur, bangun, gelap. Gue tidur lagi, bangun, gelap lagi. Jam tangan gue stuck. Tanggal di kamera gak berubah. Tiba-tiba terdengar suara ramai seperti pasar kembali.
Suara orang jualan, langkah kaki berlari dan tertawa anak-anak. Alan berdiri tergagap-gagap. Kamera menangkap bayangan orang-orang yang berkerumun. Tapi semuanya tak memiliki wajah. Hanya lekuk kulit datar tanpa mata, hidung, atau mulut. Alan bersembunyi di balik pohon dan berbisik ke lensa. Kue rasa ini beneran pasar setan itu. Dalam detik-detik terakhir, kamera menangkap sesuatu yang mengubah segalanya. Dari balik bayangan para makhluk tak berwajah, muncul satu sosok manusia yang masih utuh, berpakaian pendaki. Tapi bukan Alan, wajahnya tidak asing. Ia adalah Yoga, temannya. Namun, alih-alih menolong, Yoga tersenyum, lalu menghilang, menembus kabut. Alan hanya bisa mematung. Di hadapannya, bayangan tinggi kurus itu berdiri diam, tidak bersuara, tidak bergerak. Tapi mata merahnya menatap Alan tajam, seolah menguliti isi kepalanya. Alan beringsut mundur, napasnya memburu. Namun, setiap kali ia mundur, bayangan itu ikut melangkah pelan, mengikuti tanpa suara seperti kabut yang tidak punya arah. "Tolong," bisik Alan nyaris tak terdengar. "Aku cuma tersesat." Tiba-tiba suara perempuan terdengar dari balik pepohonan, sangat pelan dan asing. "Pulang, pulang, sebelum gerbang tertutup." Alan menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Saat ia kembali melihat ke arah bayangan itu, makhluk itu sudah tidak ada. Hanya tanah basah dan jejak kaki aneh yang mengarah ke dalam hutan lebih dalam. Alan menggigil. Udara malam itu tak hanya dingin, tapi berat, seperti diselimuti sesuatu yang tak kasat mata. Ia memutuskan untuk terus berjalan ke arah yang berlawanan dari jejak kaki itu. Tapi langkahnya terhenti ketika melihat hal yang membuat darahnya nyaris berhenti mengalir. Tenda kelompoknya. Tenda itu berdiri utuh, tepat seperti posisi terakhir saat mereka berkemah. Tapi anehnya, tak ada suara, tak ada lampu, tak ada satupun orang. Alan berlari mendekat. Ia membuka resleting tenda dengan tangan gemetar. Kosong, tidak ada siapapun. Namun yang membuatnya nyaris pingsan adalah saat melihat HP-nya tergeletak di dalam tenda dengan baterai penuh. Ia yakin HP itu hilang saat ia jatuh ke jurang kecil, tapi kini kembali dan menyala. Layar terkunci, tapi ada rekaman suara yang belum pernah ia buat. Dengan ragu, Alan memutar rekaman itu. Suara napas berat, seperti seseorang yang sedang berlari, disusul dengan suara tangis. Lalu, bisikan mengerikan yang menggema. 3 bulan di tempat ini belum cukup menebus dosamu. Alan membanting HP itu. Tapi sebelum ia bisa kabur, tenda bergetar hebat. Seperti ada yang berjalan memutari tenda dari luar, cepat, melingkar, dan semakin cepat. Alan berteriak, tapi suaranya tenggelam dalam desing angin yang tiba-tiba menjadi panas seperti bukan udara gunung. Lalu semuanya gelap. Saat ia membuka mata, ia berada di sebuah pondok kayu. Asap kemenyan mengepul di udara. Kakek tua berdiri di sampingnya, menatapnya dengan tatapan tajam. "Syukurlah kamu sadar. Tapi kamu sudah tidak di tempat semula, Nak," ujar si kakek dengan suara berat. Alan mencoba bangkit, tapi tubuhnya lemas. Kakek itu melanjutkan, "Kamu masuk di antara 2 dunia.
Malam satu suro membuka gerbang gaib. Kau masuk dan tak semua bisa kembali. Alan menatap bingung, kepalanya berdenyut. Tapi satu hal yang ia sadari, ia tidak sendiri. Ada 3 orang lain di dalam pondok dengan tatapan kosong dan semua mengenakan seragam pendaki. Salah satunya memakai jaket yang sama dengan Doni, teman satu kelompoknya yang hilang sejak subuh itu. Itu Doni, bisik Alan. Kakek itu menggeleng pelan. Itu cuma badannya, jiwanya belum kembali. Dan saat itu Alan sadar bahwa perjalanan ini jauh dari selesai. Ia harus menemukan jalan pulang sebelum tubuhnya pun menjadi kosong seperti mereka. Langkah Alan terhenti saat suara itu memanggil. Suara perempuan, lirih tapi jelas. Padahal di sekitarnya hanya pepohonan gelap dan kabut yang makin tebal. Ia menoleh perlahan, napasnya memburu. Alan! Itu suara yang sama seperti dalam mimpinya, tapi kali ini nyata. Suara itu datang dari balik pepohonan lebat. Ia tahu seharusnya tidak mendekat, tapi seolah ada sesuatu yang menariknya ke sana. Alan menembus semak dan ranting-ranting dingin, sampai akhirnya tiba di sebuah tanah lapang kecil yang tidak pernah dia lewati sebelumnya. Di sana berdiri seorang perempuan berambut panjang menyapu tanah. Gaunnya lusuh dan berlumuran tanah basah, tapi wajahnya terlalu pucat untuk manusia. "Siapa kamu?" Alan mencoba tegas walau suaranya gemetar. Perempuan itu menoleh pelan. Matanya kosong, tapi bibirnya bergerak, membisikkan, "Jangan sebut namamu di sini, Alan. Mereka akan tahu kamu manusia." Jantung Alan berdegup keras. Ia mundur, tapi suara perempuan itu kini berubah serak dan berat. "Kau sudah melanggar malam suro, Alan, dan sekarang kau harus ikut permainan mereka." Hooknya semakin kuat. Alan merasa tubuhnya berat, seolah tanah di bawahnya menarik kakinya masuk. Ia meronta, lalu tiba-tiba semuanya gelap. Alan terbangun di tempat asing. Langit di atasnya merah darah dan pohon-pohon bergerak seperti makhluk hidup. Ia tak bisa menemukan arah utara atau matahari. Semua sunyi, kecuali bisikan yang tak henti memanggil namanya. Ia berlari mencari jejak jalan pulang, tapi yang ia temukan justru sebuah tenda tua, mirip tenda pendaki, tapi bentuknya tidak wajar, lebih tinggi, robek-robek dan berdenyut seperti bernapas. Saat ia membuka pintunya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Foto dirinya dengan mata tertutup kain hitam. Di bawah foto ada tulisan Tumbal Suro 1, nama Alan. Di episode ini penonton mulai memahami bahwa Alan terjebak bukan hanya secara fisik, tetapi juga spiritual. Ia telah masuk ke wilayah alam yang tak seharusnya, tempat di mana hukum manusia tidak berlaku. Ini memberi pelajaran halus soal pentingnya menghormati alam, waktu keramat seperti malam suro, dan tidak gegabah saat berada di gunung. Rilis, pelepasan ketegangan sementara. Alan membakar foto itu. Ia berpikir dengan menghancurkannya ia bisa keluar dari lingkaran ini. Tapi yang terjadi justru baliknya. Langit berubah kelam dan tanah bergetar. Dari balik kabut muncul bayangan besar, tingginya melebihi pohon. Suaranya menggema, "Yang merusak segel akan menjadi bagian dari tanah ini." Alan berlari sekuat tenaga, napasnya putus-putus. Namun saat ia melintasi sebuah batu besar,
tiba-tiba kabut terbelah dan ia melihat sosok yang tak asing. Seorang lelaki tua berjubah hitam dengan wajah yang mirip ayahnya sendiri. Alan terkejut. Lelaki itu melangkah mendekat dan berkata, "Aku juga pernah terjebak di sini. Dulu malam suro Gunung Gede 1987. Alan menatapnya tak percaya. Ayahnya sudah meninggal 10 tahun lalu. Alan menatap lubang itu dengan gemetar. Lubang tanah yang seperti mulut raksasa menganga lebar di balik semak lebat dan kabut putih pekat. Suara dari dalam lubang masih terdengar, memanggil-manggilnya dengan nada yang sama seperti suara ibunya. "Alan, pulang nak, masuklah." Alan hampir terseret langkahnya sendiri. Tubuhnya seperti tak punya kendali. Tapi tepat saat kakinya hendak melangkah ke dalam, tangan seseorang mencengkram lengannya dengan kuat. Seorang lelaki tua berpakaian rombeng, bermata cekung, dan wajahnya penuh luka bakar muncul entah dari mana. "Aku sudah melihat banyak orang masuk ke sana dan tak pernah kembali. Kalau kau masuk, tubuhmu mungkin tetap di dunia ini, tapi jiwamu akan dikurung selamanya." Alan tercekat. "Apa tempat ini?" Lelaki tua itu hanya menjawab pelan, "Ini lorong antara waktu, tempat orang-orang yang hilang di Gunung Gede. Di malam satu suro, batas antara dunia kita dan dunia mereka terbuka, dan kau hampir terjebak." Alan merasa tubuhnya gemetar bukan karena dingin, melainkan karena ketakutan yang belum pernah ia alami. Ia mencoba menenangkan diri dan bertanya pelan, "Kenapa saya?" Orang tua itu mendekat dan berbisik, "Karena kau punya celah dalam hatimu, dendam, rasa bersalah, dan rasa ingin tahu. Itu adalah pintu masuk bagi mereka." Alan terdiam. Ia teringat dulu ia pernah mendorong adiknya hingga jatuh dan cacat. Ia tak pernah meminta maaf, dan selama ini ia menyangkal rasa bersalah itu. Saat Alan mulai merenungi hal itu, langit mendadak gelap pekat. Kabut menebal, dan dari dalam lubang itu muncul cahaya kehijauan disertai suara tangisan bayi, tapi bercampur suara lolongan serigala. Lelaki tua itu menarik Alan mundur. "Kalau kau ingin keluar dari dunia ini, kau harus menutup pintu masa lalumu, atau kau akan selamanya di sini, terjebak antara ingatan yang tak pernah kau akui dan bayangan yang kau anggap bukan milikmu." Alan terpaku, sementara di balik semak-semak, bayangan seseorang mengintip. Bukan sosok gaib, tapi manusia. Dani, temannya. Alan berteriak, "Dani, itu kamu!" Tapi Dani hanya berdiri diam. Matanya kosong, bibirnya tersenyum aneh. Dan dari balik punggungnya muncul tangan ketiga, bukan miliknya. Alan kembali mundur, tapi kini semuanya berubah cepat. Lubang itu menyedot angin dan tanah seperti pusaran. Lelaki tua itu terhisap lebih dulu sambil meneriakkan satu kalimat terakhir. "Jangan ikuti suara ibu, itu bukan ibu." Alan jatuh terhempas ke tanah, wajahnya penuh tanah dan darah. Lalu tiba-tiba semuanya hening. Sinar bulan menerobos awan. Tak ada lubang, tak ada lelaki tua. Hanya ada Alan dan boneka kecil tergeletak di tanah. Boneka yang dulu pernah ia buang saat kecil karena dianggap dikutuk. Alan mengambil boneka itu dengan tangan gemetar. Lalu terdengar suara langkah pelan dari belakangnya. Langkah itu berat, lambat, dan menyeret. Ia berbalik.
Dan yang berdiri di sana adalah adiknya, tapi versi dirinya yang berumur 8 tahun. Mata adiknya penuh darah dan ia berkata, "Kenapa kamu buang aku waktu itu, Kak?" Suara desir angin malam itu seperti memanggil, seolah memberi tanda bahwa waktu Alan tinggal sedikit. Alan mematung di hadapan sosok tua berjubah putih yang baru saja membisikkan kalimat mengejutkan. "Jika kau ingin kembali, maka tinggalkan semua rasa ingin tahu." Wajah Alan kian pucat. Ia menunduk memandangi batu nisan kecil di kakinya bertuliskan Alan Rahmat 1999-2023. Apakah aku sudah mati? Pikirnya. Namun sebelum sempat mencerna semuanya, tanah di sekelilingnya mulai retak perlahan. Cahaya remang berubah jadi merah darah. Suara tangisan entah dari mana terdengar samar. Dan dari retakan tanah itu muncul bayangan-bayangan hitam. Tubuh-tubuh menghitam seperti arang, berwajah kabur, mendekatinya perlahan, menyeringai. Sosok tua itu berteriak, "Lari Alan, jangan menoleh ke belakang apapun yang terjadi." Alan berlari menembus lorong kabut yang tampak tak berujung. Ia mulai ingat semua yang pernah ia lupakan, doa yang jarang ia panjatkan, orang tua yang jarang ia hubungi, sahabat yang ia abaikan. Tiba-tiba di tengah kabut muncullah sesosok perempuan. Wajahnya cantik, tapi matanya hitam sepenuhnya. Ia berdiri sambil menggendong boneka rusak. Perempuan itu memanggil lirih, "Alan, jangan tinggalkan aku, kita masih terikat." Alan berhenti, matanya membelalak. Itu suara wanita yang ia temui di puncak, yang sempat menghilang sekejap lalu muncul kembali dalam mimpinya. "Siapa kamu sebenarnya?" desis Alan. Wanita itu tersenyum, namun dari balik punggungnya muncul 2 tangan lain, hitam legam, penuh belatung. "Aku penunggu lintasan waktu. Kau sudah terlalu lama di wilayahku. Jika kau keluar, ingatan ini akan memudar, tapi kau tak akan pernah sepenuhnya kembali." Alan terpaku. Lalu suara lain menggema, suara temannya, Iqbal. "Alan, bangun, ini aku, bangun bro." Alan menoleh cepat ke kanan. Ia melihat cahaya terang dari sebuah celah, cahaya tenda, suara gemeretak api unggun. Dan tiba-tiba semuanya gelap gulita. Alan terbangun dalam tenda, menggigil, tubuhnya kurus kering. Iqbal dan 2 porter menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Lu ngilang 3 bulan Lan, tapi sekarang hari masih sama, malam 1 suro." Alan memeluk temannya, menatap langit yang mulai berubah terang. Tapi sesuatu membuatnya gemetar lagi. Tangannya masih menggenggam boneka rusak. Ketika tangan Alan akhirnya berhasil menyentuh pusaka itu, cahaya putih menyilaukan muncul dari balik batu besar. Seketika, suara-suara gaib yang selama ini mengganggu terdiam. Tapi detik berikutnya, Alan sadar ia masih di tengah hutan. Tapi tidak ada satupun keanehan. Hening, sunyi, dan langit tampak seperti baru saja fajar. Alan berdiri terpaku. Tak ada angin bergemuruh, tak ada bisikan. Bahkan suara gamelan pun lenyap. Ia memanggil-manggil, berharap masih ada suara dari dunia lain. Tapi yang ada hanya kicau burung dan kabut tipis yang mulai tersingkap. Dia berlari, menyusuri jalur pendakian seperti dalam keadaan panik.
Ia tak tahu berapa lama dia terjebak di alam itu. Tapi tubuhnya masih sehat, tidak kurus, tidak terluka. Anehnya, jam tangannya masih menunjukkan waktu yang sama seperti saat ia hilang. Sampai akhirnya, ia melihat rombongannya. Mereka semua sedang duduk di pos bayangan, menangis. Alan berlari mendekat sambil berteriak, "Aku di sini, aku di sini." Seketika semua menoleh. Sontak mereka melompat berdiri dengan wajah pucat pasi. "Alan," teriak salah satu dari mereka, suaranya gemetar. "Kamu kemana aja? Kita baru kehilangan kamu setengah jam lalu." Alan terdiam. "Apa? Baru setengah jam?" Padahal di dunia yang barusan ia alami, dia merasa hidup selama 3 bulan penuh. Alan dibawa turun gunung, tapi selama perjalanan ia hanya termenung. Bagaimana mungkin waktu di sana dan di sini sangat berbeda? Ia pun menceritakan semuanya pada salah satu sesepuh di kaki Gunung Gede. Orang tua itu hanya mengangguk pelan. "Kau masuk ke dimensi gaib, nak. Malam 1 Suro adalah waktu terbuka bagi 2 alam. Banyak pendaki yang hilang seperti kamu, tapi tidak semua bisa kembali." Setelah kembali ke rumah, Alan mulai mengalami kejadian aneh. Di cermin, ia kadang melihat sosok dirinya, tapi lebih tua. Seolah bagian dari dirinya yang hidup selama 3 bulan di alam sana masih ada. Suatu malam, saat terbangun, ia melihat sesuatu berdiri di sudut kamarnya. Dirinya sendiri, mengenakan pakaian yang sama saat di alam gaib, memandangi Alan dengan tatapan kosong. Lalu, menghilang. Alan akhirnya memilih untuk tidak lagi mendaki. Namun satu hal yang ia yakini sekarang, waktu bukanlah satu-satunya ukuran hidup. Ada bagian dari dunia ini yang tak bisa dijelaskan logika, dan ia telah menyaksikannya sendiri. Cerita Alan bukanlah satu-satunya. Gunung Gede, terutama saat malam 1 Suro, menyimpan banyak kisah yang tak bisa dibuktikan, tapi terus dibisikkan dari mulut ke mulut. Dan jika suatu hari kamu mendaki di malam 1 Suro, dan tiba-tiba sekelilingmu jadi sunyi, dan jam tanganmu berhenti berdetik, ingatlah satu hal, kamu mungkin bukan lagi di dunia yang sama. Kalau kamu suka cerita ini dan ingin mendengar kisah horor pendakian lainnya, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Tulis di kolom komentar, apakah kamu percaya bahwa waktu bisa berbeda di alam lain? Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan ingat, jangan mendaki sendirian, apalagi saat malam 1 Suro.